Saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, Allah berdaulat sepenuhnya. Apa yang kita pikirkan ketika berbicara tentang berdaulat? Pikiran kita akan dibawa kepada sebuah pemahaman iman bahwa segala sesuatu ada dalam kendali, kedaulatan, dan kuasa daripada Tuhan sendiri. Inilah yang akan kita bahas bersama-sama dalam waktu beberapa menit ke depan tentang Allah berdaulat sepenuhnya. Allah berdaulat sepenuhnya menolong kita untuk paham, mengerti, dan memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan saja. Semua sudah dan telah dirancangkan, direncanakan, diizinkan tentunya oleh Allah. Karena di luar Allah tidak ada pribadi yang berkuasa daripada Dia. Makanya iman dan kepercayaan serta keyakinan kita bahwa Allah pribadi yang berdaulat sepenuhnya. Kita akan belajar dari Kejadian pasal 50 ayat 20. Inilah rangkuman daripada kisah seorang tokoh yang cukup terkenal, anak muda yang bernama Yusuf. Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub. Kalau kita membaca dari kitab Kejadian pasal 37, 39, 40 dan seterusnya sampai 50. Karena pasal 50 itulah akhir dari kisah Yusuf. Karena Yusuf meninggal pada pasal yang ke-50 ini. Saya akan bacakan untuk kita. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Perhatikan highlight yang saya buat dengan berhuruf warna merah. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Perjalanan Yusuf mulai ke pasal 37 kitab Kejadian. Awal mulanya adalah ketika dia menjadi seorang anak yang disayang oleh ayahnya Yakub. Terlebih ketika dia bercerita tentang mimpinya. Itulah yang membuat kebencian saudara-saudaranya kandung yang lain. Karena mereka berbeda ibu tentunya. Karena Yakub adalah anak Rahel. Yusuf dan Benyamin adalah anak dari hasil perkawinan antara Yakub dengan Rahel, yang adalah wanita idaman, impian, dan yang dicintainya. Ketika dia bekerja 7 tahun lagi di rumah Laban mertuanya. Karena ada 4, paling tidak 2 istri sah dan 2 selir ya. Tapi itulah perjalanan kehidupan manusia. Yakub punya istri yang pertama adalah Lea, yang kedua adalah Rahel. Tapi gundik Lea dan Rahel masing-masing punya gundik, yaitu Bilha dan Silpa. Jadi ke-12 anak Yakub mulai dari Ruben sampai Benyamin nomor 12, karena Ruben sulung dan Benyamin bungsu.
Itu dari keempat istrinya itu. Anak Lea, anak Rahel, anak Zilpa, anak Bilha. Dan kisah ini sangat-sangat terkenal ketika kita bercerita tentang seorang pemuda, bagaimana Yusuf mengalami segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Tentu seperti tema kita, Allah berdaulat sepenuhnya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sampai di tempat Potifar, difitnah istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara, banyak sekali yang dialami. Sampai akhirnya puncak di Kejadian 50:20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf. Ini dia ngomong kepada saudara-saudaranya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi Yusuf paham betul segala sesuatu yang terjadi, yang dialami dalam hidupnya, semua karena Allah yang berdaulat. Pribadi Allah yang tidak pernah meninggalkannya. Pribadi Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, ayahnya, adalah Allah yang menyertai Yusuf. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan pribadi Yusuf. Dan melewati peristiwa cerita historis daripada tokoh Yusuf, kita mengerti bahwa Allah pegang kendali, bahwa Allah berdaulat. Allah mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Dan tentu Allah yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan Yusuf, adalah Allah yang sama yang disembah oleh kita saat ini. Orang percaya di masa kini. Kita pun seharusnya punya iman yang sama, berkata kepada Tuhan, kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ayat yang sangat legendaris di Alkitab yang sering saya kutip adalah Yeremia pasal 29 ayat 11. Di sana kata Allah, Dia berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Allah tahu apa yang Dia harus lakukan. Allah tahu apa yang sedang Dia lakukan. Bagian kita adalah taat sepenuhnya. Maka ketika kita paham bahwa Allah berdaulat sepenuhnya, kita tidak mudah menjadi kecewa, menjadi marah dan emosi kepada Allah. Mungkin kita mengalami sakit penyakit, pergumulan yang berat, tantangan yang berat dalam kehidupan kita. Kita kembali akan memuji, memuliakan, dan menyembah Allah yang dahsyat. Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi. Karena Dia pribadi yang berdaulat sepenuhnya. Segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan. Allah yang berdaulat sepenuhnya membuat kita tidak mudah marah, kecewa. Tidak mudah mempersalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi. Mungkin perekonomian, sakit penyakit, pergumulan, keluargamu, dan lain-lain. Kita akan bisa berkata seperti Yusuf, di dalamnya Allah ada di sana. Roma 8 ayat 28 merupakan ayat yang sangat terkenal juga. Rasul Paulus berkata kepada jemaatnya di Roma, kepada orang-orang yang di Roma, dia berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan yang berwarna merah ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan hanya satu hal, tetapi segala sesuatu. Dia pribadi yang ada dan bekerja di sana.
Dia pribadi Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Allah yang tidak pernah absen dari antariksa bahkan dunia jagat raya ini. Tanamkan di hati kita bahwa Allah sedang ada di sana dan Dia pribadi yang ada, berdaulat dan berkuasa. Dia Allah yang berdaulat sepenuhnya. Jika saudara saat ini kecewa, sakit hati dan marah kepada Allah, kita perlu bertobat, saudaraku. Minta ampun datang kepada Tuhan, ampuni saya. Ketika saya seringkali mempersalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi. Saya ngomel, saya emosi. Mari lepaskan semua yang menjadi beban persoalan pergumulan kita. Bawa kepada Allah. Dia pribadi yang ada di sana dan tidak pernah meninggalkan kita. Ya Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kita. Dia Allah yang selalu hadir dalam setiap musim hidup kita. Dan ingat bahwa Allah berdaulat sepenuhnya. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat. Mungkin menurut kita, menurut pandangan kita, menyakitkan, tidak baik, mengecewakan, merugikan. Mari kita melihat dari sudut pandang Allah memandang. Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah nama Allah selalu dipuji, dimuliakan melalui hidup kita di tengah-tengah dunia yang fana dan sementara ini. Tuhan menolong kita. Amin.